Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Baik. Tidak Alhamdulillah. baik. Kenapa tidak baik? Siapa yang bolos? Adli bu. Kenapa dia bolos? Ketiduran? Ya bu. Astagfirullah. Fitnah bu. Fitnah. Ya bu. Padahal mah nggak apa-apa ya kalau telat. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Better late, kan ada bahasa Inggrisnya tuh, ada bahasa Inggrisnya. Lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Nah, better late. Lebih baik telat. Terus apa? Ada sambungannya, Better late. Than never. Ya, better late than never. Lebih baik telat daripada tidak pernah sama sekali. Anak-anak, Ibu baru selesai olahraga, jadi Ibu ini dulu ya. Ini bukan kopi, tapi ini coklat susu. Ada yang mau? Pengen ya? Nanti kalau Ibu ke sana ya Ibu bawain coklatnya ya. Sekarang. Insya Allah. Sekampung. Sungkananda. Sekarang mau nyaratnya ke sini. Ayo bagus bu. Kayak mau dilihat ke gula menau. Gula menau ini. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar public speaking. Kita akan belajar bicara. Ya. Supaya kalau nanti ditanya jawabannya nggak tahu, aduh nanti ya Bu, nggak ada ide, jangan seperti itu. Ya, anak-anak Jatisari dan Marga Mulia yang sudah dilatih public speakingnya oleh Ibu harus berani, harus bisa bicara. Tapi bicaranya jangan asal bicara ya. Bicaranya harus benar. Ya. Nah, ternyata untuk bicara itu ada rumusnya, ada beberapa rumus. Jadi kalau kita tiba-tiba nih lagi jalan, tiba-tiba ada yang, menurut Anda apa pendapat Anda tentang ini? Tiba-tiba gitu ya, ditodong untuk bicara. Ya kan? Atau di kelas nih, tiba-tiba coba siapa? Amira atau Adli. Apa gitu ya, misalnya ada ibu guru atau bapak guru yang bertanya, harus bisa menjawab. Ya. Jawabannya belum tentu betul. Kan nggak semua jawabannya harus betul, tapi yang penting adalah cara mengekspresikan atau cara menyampaikan pikiran dan pendapat kita itu harus tepat atau benar. Jadi ada beberapa rumusnya nih. Ada 6 rumus yang akan Ibu berikan. Nah, kita masing-masing nanti akan latihan dulu ya. Jadi kita hari ini belajar apa, Nak? Belajar berbicara. Public speaking. Public itu artinya apa? Kalau speaking kan bicara, kalau public? Banyak orang, umum gitu ya. Pintar-pintar sekali ya anak-anakku. Ya, kita kalau bicara ke orang kan agak susah ya, kalau bicaranya dalam hati atau bicara sendiri mah nggak ada yang tahu kita mau ngomong maki-maki orang, mau ngomong kasar atau apa, nggak ada yang tahu ya gitu. Tapi kalau public speaking itu akan ada penilaian dari orang lain. Ketika kita bicara tentang berbicara kepada orang lain, itu pasti ada penilaian. Satu, penilaian dari orang lain, terus kemudian yang kedua, efek kepada orang lainnya. Ya, kayak Ibu bicara kepada anak-anak kan ada penilaiannya nggak? Kira-kira Ibu ini gimana ya? Kira-kira dia layak nggak jadi guru? Dia layak nggak ya sebagai orang yang mengajarkan public speaking? Misalnya. Itu satu penilaian. Terus yang kedua ada efeknya. Ya, jadi kita mencatat dulu ya. Ini
Ibu tulis dulu. Tadi mana? Orang. Let's go. Beli. Supaya baju pergi hari. Beli sama dengan istri. Kalau mungkin dari CF. Ari iya ngaput nanya. Tolong pikiran kening duit lah. Gampang. Kurang dikabut nah. Ini tadi ya, mempengaruhi penilaian orang lain, dan kedua, punya efek bagi orang lain. Misalnya apakah efeknya itu memberi manfaat atau malah merusak ya. Merusak itu misalnya bikin orang sakit hati, atau opini yang bodoh. Gitu ya, maksudnya ditanyanya apa, jawabannya apa gitu ya. Gitu kan. Bukan baru mana? Baca semua ya. Public speaking. Public speaking. Public speaking. Public speaking. Bacanya public speaking. Public speaking ya. Public speaking. Ya. Si Bogarang mana? Sudah semua? Oke, sekarang ada beberapa jenis ya, atau struktur. Struktur komunikasi. Kalau kita bicara public speaking, itu kan kita bicaranya ada orang lain ya, ada audiensnya. Ya, ada yang mendengarkan. Gak mungkin kalau kita bicaranya dengan diri sendiri, itu nggak perlu audiens, nggak perlu orang lain. Nah, kalau public speaking itu ada orang lain. Makanya dia sangat mempengaruhi. Ya. Strukturnya yang satu adalah dulu, sekarang, nanti. Dulu. Sekarang dulu. Contoh. Saya dulu nggak bisa matematika, atau saya dulu nggak bisa bicara di depan. Dulu saya tukang sekarang saya tukang cari kerja. Nanti Sekarang saya belajar bicara. nanti saya istirahat. Nanti apa? Saya akan lebih belajar. Nanti saya umroh. Harus ada yang hubungannya, harus ada hubungan. Dulu saya nggak bisa bicara depan umum. Sekarang saya belajar bicara. Nanti Itu ngobrol. Saya berinvestasi. nanti apa? Ini bisa Menjadi bicara. pengacara. Nanti berinvestasi. Saya Bicara sedikit. Berinvestasi. Menjadi pengacara. Jadi nanti saya akan menjadi jadi sister home. Jadi Jadi supir band.
pengacara atau diplomat ya. Diplomat. Ini contohnya dulu, sekarang nanti. Wow. Saya dulu nggak bisa diam di depan umum, sekarang saya jadi misterius. Kita misterius. Jangan begitu lah. Atau bisa juga begini, saya dulu nggak bisa bicara di depan umum. Sekarang saya belajar bicara. Karena berbicara itu penting sebagai ilmu bagi saya untuk menjadi seorang pengacara atau diplomat. Tuh ya. Sudah semua? Sudah. Sekarang yang kedua, masalah dampak. Gak kelihatan aku. Iya, maaf. Masalah dampak solusi. Wow, Contoh, masalah saya solusi. tidak pandai bicara di depan umum. Dampak bisa aja. Solusinya namanya berbeda. Maka saya merasa tidak percaya diri atau takut diledek atau dibully atau takut dibully. Karena itu saya belajar cara bicara yang benar. Masalah kita punya uang. Dampaknya nggak bisa jajan. Solusinya ya kita malah. Nah, nomor 3, ini 3 poin inti. 3 poin. Jadi misalnya gini, contoh, kenapa kalian harus sekolah? Karena saya ingin pandai, saya ingin mengejar cita-cita saya, dan saya ingin berprestasi misalnya, atau saya ingin bermanfaat, gitu ya. Jadi langsung memberikan poin-poinnya saja. Kenapa kalian harus belajar public speaking? Karena saya ingin menjadi pengacara, karena saya ingin lebih percaya diri, karena saya ingin orang lain mempercayai kata-kata saya. Tuh. Ya. Tahu ya, contohnya seperti itu ya. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan kah? Tidak ada, belum ada. Tidak. Saya kaku. Kalau tidak ada pertanyaan, kita latihan dulu deh yang 3 ini dulu. Nanti soalnya takut lupa yang 3 lagi, ini agak. Atau 1 lagi deh ya. 1 lagi deh. Ini yang keempat. Apa, kenapa, bagaimana? Apa, kenapa, bagaimana? Di mana? Apa? Apa yang membuat bungkusnya dengan pelajaran sekolah aja? Nah, ya.
Biasa. Misalnya begini, SMK Jatisari dan SMK Marga Mulia mengadakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Kenapa mereka melakukan itu? Karena ada keterbatasan akses untuk mereka mencapai sekolah yang yang jauh. Terus bagaimana? Ya kemudian kami ikut pembelajaran yang disediakan oleh balai desa misalnya ya, kalau di Marga Mulia. Jadi ada apa, kenapa, bagaimana. So, misalnya saya selalu kesulitan untuk bicara. Kenapa? Karena saya tidak terlatih. Bagaimana? Jadi sekarang saya mulai berlatih secara intensif atau sering, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita latihan ya dari yang pertama masing-masing. Silakan bikin dulu contohnya. Ini Ibu langsung nunjuk aja ya. Ya, siap. Jadi kalian boleh mau pakai struktur yang mana, mau dulu, sekarang, nanti, atau masalah, dampak, solusi, atau 3 poin inti, atau apa, kenapa, bagaimana. Jadi cara mainnya gini, nanti Ibu sebutkan satu nama, nama yang disebut itu, silakan langsung bicara, boleh menggunakan struktur apapun dari 1 sampai 4 tadi, ya. Terus nanti teman-temannya yang menebak dia menggunakan kata struktur yang mana, nomor 1, 2, 3, atau 4. Begitu ya. Jadi kita nggak usah kasih tahu dulu. Nggak usah kasih tahu kita pakai struktur yang mana. Oke, paham? Yang Jatisari, yang Marga Mulia bagaimana? Tidak ada suaranya. Siaplah ya. Bismillah. Oke. Sekarang kita absen. Ini udah ada yang nambah lagi belum siswanya? Kan Ibu seminggu nggak ini. Udah. Ada yang baru lagi. Ada lagi yang baru. Udah. Udah diupdate belum ya sama Kak Lia? Ibu cek dulu. Jatisari. Yang dari Marga Mulia ada yang baru nggak? Masih 14 orang kah? Masih ya. Masih ya. Baik. Masuk semua nggak? Sekalian absen aja deh ya. Itu yang Marga Mulia yang masuk siapa aja? Kaila, Citra, Dita, Selfie. Kaila, Selfie, Citra, Dita. 4 orang. Tar dulu, Marga Mulia dulu. Ini selalu rajin nih Ibu lihat nih, Kaila, Selfie, Citra, sama Dita. Waktu Ibu kesana juga kita ketemuan ya. Iya. Kapan kesini lagi Bu? Insya Allah. Nanti tanya Pak SAPI. Soalnya Pak SAPI yang tahu jalan. Nanti aku jemput. So sweet. Ya. Yang dari Jatisari. Jatisari Ibu absen dulu. Kika. Masuk ya. Amira. Desuryati. Nur Aisyah. Di sini tulisannya Kak Lia Nur Aisyah. Asia ya. Aisyah. Mana anaknya? Oh, itu di pojok. Nopi. Astri. Ai. Ai Rahma. Siska. Adli. Rapi.
Alfa. 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 Kak Alfa. Dimas, Hadir. Ujang, Dir. Fahri, Hadir, Bu. Vina, Hadir. Iya kan? Sarul. Dir. Alhamdulillah, semakin banyak yang hadir ya, yang dari Jatisari. Yo. Baik, kita mulai dari kakak kelas 11 dulu. Ya, dari Jatisari, Novi. Ya, Bu. Silakan berdiri, sayang. Iya, Ibu. Jadi, Silakan langsung. Oh. tadi tidak ada yang ditanyakan. Ibu kumaha. Enggak tadi. Yang tadi contohnya, misalnya mau pakai struktur yang mana, struktur kalimat yang mana. Kan kita ceritanya lagi presentasi nih ya, lagi ngomong ke orang lain. Misalnya tadi yang kalau kita pakai struktur dulu, sekarang nanti, saya dulu nggak bisa bicara di depan umum. Sekarang saya lebih percaya diri karena saya sudah belajar tentang public speaking, misalnya begitu. Iya, Bu. Saya dulu nggak bisa bicara depan umum. Kan itu benar Ibu. Banyak mikir soal. Pakai contoh yang lain, sayang. Pakai contoh yang lain. Kamu atau dari tadi kan naon tuh? Saya dulu Coba yang lain dulu, Astri. Mana tuh ngomong lihatnya. Acan. Coba yang bapak-bapaknya dulu nih, bapak-bapak. Bapak-bapaknya Rapi. Gak ada, Bu. Tadi oh iya Rapi yang nggak ada ya, bukan Adli ya. Kok ibu nyatetnya Adli. Adli. Hadir. Ya, berdiri, Nak. Oh. Dulu saya kecil, sekarang saya besar. Terus? Sekarang saya besar. Terus? Nanti saya mati. Bener sih. Iya, itu strukturnya sih benar. Coba pilih contoh yang lebih menunjukkan anak kelas 11. Tentang hobi, misalnya hobi apa? dulu gak bisa passing. Dulu gak bisa passing, sekarang bisa passing. Saya bisa ngemes. Kenapa? Yang terakhir apa? Nanti Saya bisa ngemes. Semes. bisa smash. Oh, nanti saya akan belajar lagi supaya bisa smash gitu ya. Oke, itu udah jelas ya strukturnya ya, dulu, sekarang, nanti. Baik, lanjut, Sarul. Sahrul, siap Bu. Saya tidak mempunyai uang untuk Boleh jajan. berdiri. Ya kelihatan mukanya ya. Sini, Iya. ke tengah tuh. Tengah, nah di situ cakep tuh kalau di foto. Sepuh, saya tidak mempunyai uang untuk jajan dan saya tidak bisa jajan dengan puas. Oleh karena itu, saya harus bekerja agar dapat uang. Baik, terima kasih Sarul. Strukturnya apa anak-anak? Tebak aja. Masalah. Dampak terusin. Tepuk tangan buat Sarul dan teman-teman bisa. Seperti itu contohnya ya. Terima kasih Sarul sudah memberikan contoh yang baik. Sekarang Vina. Vina Acan. Ujang Manarul Hidayat.
Nih bapak-bapaknya pada keren ya. Harus jadi pemimpin ya memang nih bapak-bapak yang di Jatisari. Bapak-bapak. Anu acan dalam Dulu saya tidak bisa memain bola, sekarang saya bisa memain bola. Nanti saya bisa jadi atlet, insya Allah. Gitu Bu. Amin. Ya, udah terima kasih Ujang Manarul. Itu apa tadi strukturnya? Iya, itu ya. Jadi ini sekali lagi nih ya. Tar dulu Ibu. Ini untuk mengingatkan lagi ya anak-anakku ya. Dulu saya gak bisa. Nih. Jadi ada beberapa jenis. Boleh juga yang 3 poin inti ini. Jadi misalnya kita langsung begini. Alasan saya untuk sekolah di SMK Jatisari adalah 1, saya ingin menjadi lebih pandai. 2, saya ingin mencapai cita-cita saya. 3, saya ingin manfaat. Boleh kayak gitu, ya? Di sini paham ya? Aduh, ini Ibu, ini dulu deh. Sekarang kita ke Marga Mulia ya. Bentar. Oke. Sekarang ke Marga Mulia. Kaila. Mana Kaila? Kaila berdiri dulu, Nak. Kaila nge-freeze ya? Apa namanya? Marga Mulia nge-freeze? Enggak kan? Enggak. Oke. Itu kok ada 5 ya? Tadi perasaan cuma 4 Marga Mulia. Bolos Bu. Tidur dia. Yang baru datang siapa? Bolos Bu. Jatisari diam dulu. Marga Mulia itu siapa yang baru datang? Kaila. Oh, Kaila. Tadi kan Kaila, Selfie, Citra, Dita, satu lagi siapa? Hah? Duduknya tadi gak kelihatan. Oh, siapa satu lagi? Derry. Pebi. Iya, Bu. Nomor tidur Bu. Oke. Ya, Kaila dulu. Tadi Kaila mana? Di depan sini, Nak. Berdiri di depan. Biar kenal juga ya, yang dari Jatisari kenal. Nanti ya Marga Mulia saling kenal. Nanti kita reuni bareng deh, Jatisari dan Marga Mulia ya kan? Ayo. Bener Bu. Itu. Kalau nggak selfie dulu, selfie. Nah, kita selfie dulu. Saya dulu gak bisa. Berdiri dulu, Nak. Berdiri. Ayo berdiri. Kan kita lagi belajar bicara ya. Di depan umum. Ya, berdiri.
Nah, ayo berdiri biar kelihatan sama yang lain. Nah, jadi salah satu yang harus apa, dipahami oleh anak-anak semua bahwa modal utama kita untuk bicara itu adalah keberanian. Jadi harus berani dulu, berani tampil, berani menghadap gitu ya. Ya, silakan selfie. Saya dulu gak bisa memasak, sekarang saya belajar memasak. Nanti saya menjadi chef koki. Widih. Nah, ya, keren. Ya, itu udah tahu ya strukturnya ya. Dulu, sekarang, nanti. Ya, sekarang lanjut Citra. Nah, Citra. Nah, ini Citra. Ayo, berani dulu. Nah, tempat kita lancar. Citra pernah punya masalah nggak dalam hidupnya? Banyak. Banyak kan? Tahu mah, Nah, Bu. terus kalau masalahnya apa contohnya? Sebutin satu aja masalahnya. Tahu mah, Bu. Trauma apa tuh? Terus jadi kalau trauma dampaknya jadi apa efeknya ke kamu kalau kamu merasa trauma? Kan tadi masalahnya trauma tuh. Terus efeknya kamu jadi gimana? Lebih banyak diam. Lebih banyak diam. Terus sekarang solusinya apa? Tadi kan masalahnya trauma. Terus efeknya saya jadi lebih banyak diam, nggak bisa bicara. Terus solusinya gimana? Tenang, Bu. Enggak, jalan keluar. Solusi itu artinya jalan keluarnya gimana? Cara kita menyelesaikan masalah. Solusi itu artinya ada masalah kan nggak mungkin masalah itu kita pendem terus ya kita pegang terus namanya masalah itu harus jangan jadi masalah lagi. Gimana cara supaya masalah itu kemudian kita temukan solusinya. Solusi itu artinya jalan keluarnya atau cara pengobatannya seperti apa ya. Jadi apa tadi? Tadi udah betul tuh saya pernah mengalami trauma. Terus saya sekarang jadi takut, takut bicara. Sekarang saya, nah solusinya adalah sekarang saya mencoba berani atau saya selalu eh, menarik nafas dulu, menenangkan diri sebelum saya bicara. Atau saya pokoknya berani mencoba aja dulu gitu. Atau apa solusinya? Atau sekarang saya mencoba belajar untuk lebih berani. Atau apa? Ayo silakan. Saya belajar. Nah, jadi lebih berani. Itu udah jelas tadi ya yang apa namanya tinggal solusinya aja tuh. Solusinya nggak mesti harus selalu yang siapa yang kamu alami ya, yang Citra alami nggak selalu gitu. Boleh boleh pakai fiktif juga nggak apa-apa, imajinasi aja. Misalnya saya dulu pernah trauma, terus efeknya saya jadi penakut. Terus nah sekarang saya mulai belajar berani atau saya kemudian ikut healing, saya terapi dengan healing misalnya gitu. Apapun boleh ya, maksudnya nggak selalu dengan pengalaman pribadi, tapi imajinasi juga boleh ya. Atau pernah baca di mana misalnya itu boleh digunakan. Ya, kalau kita pernah membaca pasti kita jadi punya banyak referensi. Warga mulia on cam semua, jangan cuma 4. Yang satunya harus on cam. Jangan galau, jangan galau. Nah, jangan galau tuh katanya. Coba sekarang Dita, ibu Kades ada nggak di situ? Gak ada. Oh. Dita, mana Dita? Ibu di belakang. Iya, Dita, ayo sayang. Berdiri. Modal utamanya adalah berani dulu. Yuk, berani. Kalau salah, nggak apa-apa. Kita kan belajar. Kayak tadi anak Jatisari, gitu. Pokoknya berdiri aja dulu, berani dulu aja. Setelah itu ternyata kurang tepat atau ternyata nggak keluar kata-kata, nggak apa-apa. Karena itu modal kita untuk berubah. Modal kita dalam belajar adalah apa anak-anak? Belajar, berusaha. Berani. Modal kita untuk belajar, untuk berubah adalah berani. Kalian berani semua? Berani ya? Harus berani. Harus berani. Kan
Dengar Ibu ya, kan kalian tidak sedang di masa perang yang beraninya itu harus menghadapi musuh, tentara yang bersenjata tajam. Kan nggak begitu kan? Atau kalian tidak tinggal di hutan yang ketemu harimau atau apa. Nah, kalau berani yang seperti itu sih memang nggak boleh sembarangan ya. Itu namanya kalau kita nggak punya kemampuan, itu namanya bunuh diri. Misalnya ada tentara, apa namanya, musuh gitulah ya, bukan tentara lah ya. Ada musuh gitu kan bawa senjata. Terus, oh yang penting kita berani dulu, ya itu kita bunuh diri dong gitu ya. Orang kita nggak punya senjata juga. Atau ada harimau, oh kita pokoknya yang penting berani aja, pede dulu gitu ya. Atau ada anjing gila, atau ada apa, kita sok-sok berani. Itu namanya sok-sok berani. Itu namanya bunuh diri. Tapi kalau berani yang di sini yang Ibu maksud adalah berani secara mental. Mentalnya harus berani. Karena apa? Karena kita semua belajar. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan belajar. Coba kalau sekarang ya, tadi udah ada yang berdiri, misalnya siapa tadi yang pertama Ibu panggil. Pokoknya berdiri aja dulu, ya. Tapi setelah itu kan dia jadi tahu, oh kayak gitu ya, akan dia ingat-ingat terus. Pasti akan keinget-ingat terus, ya kan? Siapa? Aldi, tadi keinget-ingat terus nggak waktu Ibu suruh berdiri? Ingat cenah, Ingat. Keinget. Akhirnya kan jadi belajar, oh maksudnya kayak gitu ya gitu. Lain kali kalau disuruh bicara lagi sudah tahu gitu karena pernah punya pengalaman. Itu lebih penting anak-anak, jadi berani secara mental ya gitu. Bukan berani secara fisik gitu. Misalnya yang tadi Ibu contohkan ya, bukan berani yang kita nggak punya kemampuan di dalam. Kalau ini dalam rangka belajar, pasti kita akan mengalami yang namanya salah, mungkin ragu-ragu. Tapi disinilah kesempatan kita untuk belajar. Kalau udah pinter, nggak usah belajar ya, jadi ibu guru di sini. Oke? Ya, sekarang kita balik lagi ke Jatisari ya. Marga Mulia disiapkan lagi ya. Tadi baru satu orang yang ini yang tampil. Ya, baru selfie aja tadi. Mana ada aku di sisimu. Sekarang kita kembali ke Jatisari. Fahri cenah Bu. Ya udah Fahri, ayo. Fahri, Maju ke depan. berdiri, maju ke depan. Kan Arijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, Arijal itu laki-laki. Laki-laki itu harus bisa menjadi qawwam, pemimpin. Tunjukin aja dulu gitu ya, menunjukkan diri. Oke. Harus bisa. Nah, keren. Ya. Di sini dong, di depan sini. Jangan Kacan kawani. bu, kacan dia tuliskan. Jangan kawani. Coba ke depan dulu. Mari. Lagi galau cenah Bu. Lagi galau. Galau. Nah, berarti itu masalah kan, lagi galau. Coba. Fahri, saya sekarang lagi galau, itu kan masalah tuh. Dampaknya apa kalau lagi galau? Ayo berdiri dulu, ayo. Berdiri. Berdiri ke depan. Nah, saya sekarang lagi galau, tuh kan masalah. Terus kemudian dampaknya apa kalau lagi galau? Dampaknya saya jadi nggak bisa berpikir dengan jernih. Ide-ide saya terhambat, ya kan? Solusinya apa? Ayo Fahri. Solusinya apa? Kadang bu. Solusinya? Dari Nggak dengar. Begadang bu sampai subuh. Ya. Solusi atas bu dan. Coba diulangi lagi tadi kata-kata Ibu yang tadi, yang masalah, dampak, dan solusi. Masalahnya namun itu. Saya sekarang sedang galau. Akibatnya, jadi dampak itu adalah akibat ya. Akibatnya saya tidak bisa berpikir dengan jernih atau tidak bisa belajar dengan baik. Solusinya apa? Solusinya boleh apa aja ya, walaupun tidak sedang kita lakukan sekarang. Tadi kan boleh imajinasi ya. Misalnya solusinya adalah saya berusaha untuk apa? Misalnya untuk tetap masuk sekolah, untuk tetap belajar, untuk tetap
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru gitu. Ya. Ayo ulangi lagi tadi. Saya Baca nulis nah Bu. ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Ini loh, Ibu ulangi lagi ya, Ibu share lagi nih. Lihat ya anak-anakku ya. Nah, kan ada contohnya juga nih. Tadi kan nih tadi harus sebutin sama siapa namanya? Fahri nih. Masalah kan, karena lagi galau. Atau tadi ada yang lagi trauma juga kan? Itu sama tuh. Masalahnya putus cinta. Nah, ya nggak apa-apa kan kata Ibu, walaupun itu bukan pengalamanmu pribadi, pengalaman orang lain atau siapa boleh. Ini kan yang Ibu latih adalah kemampuan bicara, bukan lagi kejujuran. Mau nggak jujur pun nggak masalah gitu, karena tema kita saat ini adalah belajar bicara, walaupun misalnya dapat idenya dari WhatsApp gitu ya, atau dari novel atau dari mana nggak masalah. Ya. Coba. Udah siap belum? Bacaan Bu. Bacaan melulu. Aduh Bu. Kika Bu bacaan Kika. Udah yang tadi diterusin aja dulu, diterusin dulu. Yang tadi diterusin dulu. Saya lagi galau, terus Aduh, itu Fahri, saya galau, udah maafnya ulang-ulang. Fahri diselesaikan dulu, Fahri selesaikan. Solusinya cari yang baru sebenarnya. Nah, iya nggak apa-apa. Saya lagi putus cinta, efeknya saya jadi nggak, atau akibatnya saya jadi nggak bisa belajar, bayang-bayang terus. Solusinya adalah saya cari yang baru gitu. Oke? Ayo coba diulang lagi, diulang. Berdiri dulu, Fahri, berdiri dulu. Maju ke depan. Mana buku udah galau Bu. Kata galau. Ya udah Kika sekarang Kika. Kika mana Kika? Galau gitu. Galau dulu. Nesur. Solusinya lagi ganti beres sarapan sudah sudah. Sini dulu sekarang nanti. Dulu Sekarang dulu saya nggak bisa main bola. kan lulus si boy. Dulu saya gak bisa makan. Dulu saya nggak bisa main voli. Sekarang Ayo lagi apa? dulu saya Kak. Tidak bisa membaca. Dulu saya tidak bisa membaca. Sekarang sekarang saya Bisa membaca. saya Indonesia. Jadi saya kasih well. Saya jadi pembaca. Coba dengar dulu Kika. Dulu saya tidak bisa belajar, dulu saya tidak bisa main voli. Sekarang saya mulai ikut latihan voli. Nanti saya berharap bisa ikut mendukung perlombaan di RT pas 17-an. Ya. Coba ulang lagi. Coba ulang. Ulang biar kita cepet ibu. Ceritanya Dulu saya nggak bisa main voli. Sekarang saya bisa main voli. Cerita saya. Terus? Lagi. Nanti saya bisa Ingin menjadi pemain profesional misalnya. Atau ingin ikut lomba di RT saya, yang mendukung RT atau desa saya. Ya? Itu ya, udah paham ya? Nah, ini. Kika ya? Tadi Fahri mana Fahri? ayah Fahri tak ingin pacaran. Fahri diselesaikan dulu, Tadi belum selesai. galau habis Apa ya?
Ya Bu, cek uuk senang kudu galau, jadi kudu galau, Bu. Pari kalau galau mau ibu terapi ya. Nanti kita belajar ya, belajar healing ya, belajar terapi supaya kalau ada masalah-masalah kalian tidak terganggu aktivitasnya. Kan sayang ya, masa kesempatan untuk belajar jadi terganggu hanya karena urusan-urusan yang belum tentu membawa manfaat untuk hidup kita di masa depan. Ya, masalah itu pasti ada kok. Ibu yang seumur ini pun, ayo kira-kira umur ibu berapa? Ibu pun yang sudah kepala 5 pun gitu ya, tetap masih punya banyak masalah. Tapi kan tidak boleh jadi mempengaruhi produktivitas. Misalnya gara-gara ibu lagi ini nih, lagi ada masalah dengan tetangga atau lagi nggak punya duit, udah nggak mau ngajar, udahlah biarin aja gitu kan ya. Udah ngajar juga anak-anaknya belum tentu butuh, belum tentu nggak dikasih duit juga misalnya. Nggak boleh seperti itu ya. Ayo sekarang lanjut ke Ai Rahma. Yang ngejawab saya galau, saya. Tuh, lah benernya galau. Cek mana? Ke tengah sini nih, ke tengah di sini, ke tengah yang di ada apa namanya karpet kotak-kotak. Kecil, kamera kayak. Ya ke depan aja ke depan. Jadi yang mana tuh ya? Lentik sih tadi lentik Hadapan, Amon. Tadi tukang yang kecil gitu. Nah, coba Bu. Halo. Ya. Saya dulu kesulitan berbicara di depan umum. Sekarang kita sekarang saya belajar berbicara efektif dan mengatur napas Ya, sok terus. dan mengatur napas dan berbicara dengan jelas. Terus nanti itu nanti saya jadi bupati. Nanti saya Oke, baik. akan lebih pandai berbicara. Terus nantinya gimana? Nantinya apa? Nanti saya akan Jadi bupati. pandai berbicara. Oke. Saya akan pandai berbicara itu untuk apa? Coba lanjutin lagi. Apa? Nanti saya akan pandai berbicara yang akan saya gunakan ketika apa? Ketika menjadi pengacara atau ketika menjadi diplomat atau ketika saya sedang berdebat dengan orang lain atau ketika saya ingin mempengaruhi teman-teman saya untuk melakukan hal yang baik gitu ya. Jadi diteruskan ya. Itu tadi ya. Nanti saya jadi pandai bicaranya untuk apa? Ya. Oke, jadi teman-teman yang lain jadi bisa menyimak ya. Ketika ada yang maju, kemudian dia mempresentasikan contoh-contoh cara bicara tadi yang struktur kalimat itu, yang lain jadi bisa belajar juga kan? Dari kesalahan temannya kita jadi belajar, oh caranya begitu ya diperbaikinya. Gitu. Oke, sekarang Astri tadi belum ya Astri ya? Belum. Ayo Astri. Nantung, ayo nantung. Tadi. Kayaknya. Kita mau ngajak ada kamera tuh. Sudah sedikit Iya, Afif mah. Masih dihapus. Ya kedengeran nak, boleh maju lagi nggak? Tadi ada suara motor. Kedengeran maju. Dulu sekolah terasa asing, sekarang sekolah adalah rumah kedua tempat berbagi cerita dan tawa. Nanti sekolah akan menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Oke, tepuk tangan. Keren ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, semakin bagus ya, semakin baik ya anak-anakku ya.
Aku main dulu ya. Coba. Amira tadi udah belum Amira? Belum. Baik Amira. Amira. Mira itu. Cepat waktu adalah uang boy. Amira ibu. Kayak sini lain. Ayo berdiri. Deketin mejanya ke sini, jangan dempet-dempet di sana. Dulu saya dalam terakhir. Dulu sama terasa baru sekarang setiap hari adalah kesempatan untuk belajar hal baru. Nanti semua akan menjadi cerita yang dikenal. Ada ibu. Ada ini. Ya, terima kasih Amira. Sekarang kita ke Marga Mulia lagi ya. Pebi tadi udah belum Pebi? Yang Jatisari boleh di off dulu. Siap Bu. Marga Mulia soalnya suaranya kecil, imut gitu kan ya. Coba sok mangga Pebi berdiri ya. Saya dulu belum bisa mengaji, sekarang saya belajar mengaji. Nanti saya akan menjadi guru. Ya, amin. Kaila. Oh ya Kaila, tadi kan belum. Tadi itu loh yang apa, kenapa, bagaimana, atau 3 poin inti gitu. Kenapa saya sekolah di SMK Marga Mulia? Karena saya ingin pintar, karena saya ingin mencapai cita-cita saya, karena saya ingin bermanfaat, atau karena saya ingin membanggakan orang tua saya, membahagiakan orang tua saya. Kan bisa begitu 3 poin inti yang tadi ya, yang nomor 3. Tadi yang Ibu lihat kebanyakan yang struktur 1 aja, yang dulu, kini, nanti, sama masalah dampak solusi. Itu pun masalah dampak solusinya cuman beberapa tadi. Ya, yang tadi yang trauma itu yang selfie ya. Selfie apa siapa? Kaila, sudah Kaila? Citra dulu Bu. Ya udah Citra. Di sini Bu ya. Dita. Dita udah. Si Dita belum. Dita belum. Belum. Tadi yang udah baru selfie sama Pebi. Dita. Coba anak-anakku yang di Marga Mulia, masalahnya apa sayang? Saya sekarang sedang nggak mood. Jadi saya nggak bisa fokus berpikir. Solusinya saya harus beli coklat. Gitu. Ya, yang seperti itu ya. Itu tadi apa? Masalah, dampak, dan solusi. Ya, bagusnya seperti itu ya. Gitu. Kalaupun bukan masalah pribadi, apa saja informasi yang kita dapatkan. Yang penting kan kita punya bahan untuk bicara. Jadi anak-anakku ya, kita itu selain kita menguasai struktur pembicaraan yang tadi yang kita bisa pilih, kita juga harus punya bahan atau kosakatanya. Bahan itu kita dapatkan dari mana? Dari membaca, mungkin dari informasi di sekitar kita, dari pembicaraan orang lain, dari guru-guru yang mengajar gitu ya. Itu kan informasi. Oke. Ayo kita, siapa lagi yang belum? Tadi Kaila ya? Ya Bu. Citra sama Dita, ayo. Biar tuntas semuanya Marga Mulia, Ibu nggak bolak-balik nanti tinggal Jatisari. Iya. Ayo coba, ayo berdiri. Terus ungkapkan saja apa yang terlintas di pikiran kita. Mau itu masalah duluan yang kita ceritain atau pengalaman. Kalau dulu, kini, nanti itu kan pengalaman ya. Dulu, kini, nanti, nah itu pengalaman. Kalau yang masalah dampak solusi itu kan yang sedang kita hadapi saat ini, yang terlintas dalam pikiran saat ini. Gitu ya.
Masalahnya apa? Masalahnya saya lagi terbayang-bayang pengalaman kemarin. Efeknya saya nggak bisa fokus. Solusinya saya harus melupakan dulu pengalaman kemarin, misalnya begitu ya. Atau apa? Atau tadi beli coklat dulu, atau saya harus apa gitu. Minum air putih dulu. Tantrum sendiri. Iya. Ayo, Dita sama Citra siapa dulu? Citra mana Citra? Aku udah, Bu. Udah, Bu, barusan. Udah ya. Oh iya, Citra udah. Dita. Kaila. Dita kan? Kaila udah. Dita. Kaila asam, Bu. Dita asam Kaila. Saya, Bu, belum. Kaila yang belum. Iya, Bu. Sekarang aja deh. Ya, ayo Kaila. Sekarang saya lagi belajar. Cuma saya tuh lagi head. Gak mau. Terus mami mau. Gak mau. Solusinya harus tidur, Ibu. Saya pengen tidur. Nah, tadi yang disebutkan sama Kaila itu masuk struktur yang nomor berapa? Coba. Nomor 2. Nomor 2. SMK Jatisari coba, itu tadi yang disebutkan temennya. Itu masuk yang struktur nomor berapa? Coba dibuka dulu itunya. Di on dulu suaranya. Ya. Nomor berapa? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan siapa yang berani jawab. Nih kita mulai belajar public speaking nih. Tunjuk tangan dulu. Terus baru sebutkan alasannya. Misalnya tadi tadi Kaila itu dia struktur nomor sekian. Kenapa? Karena begini-begini. Coba. Sarul, coba kenapa Sarul? Tadi struktur nomor berapa Sarul? Oh iya Bu, yang dulu sekarang nanti nomor 1. Nomor 1, alasannya apa? Karena ada dulu dan nanti Bu. Dulu dan nanti. Oke, kita simpan dulu ya. Coba yang belakangnya siapa? Ika ya? Adli. Adli apa Adli? Nomor berapa? Struktur berapa? 2. Kenapa? Masalah dampak terus sih. Ada yang lain lagi nggak? Coba yang lain, yang perempuan. Kira-kira nomor berapa tuh? Astri, nomor berapa? Kira-kira tadi yang Kaila sebutkan. Baik jawab Pak Man. Jadi salah daripada buka Man. Jadi yang tadi disebutkan Kaila itu sebetulnya sudah masuk nomor 4 ya. 4. Ganti aku tadi akunya. Kan tadi katanya saya tuh sekarang saya tuh sekarang lagi males. Karena saya itu lagi sebenarnya gitu kan penyebabnya. Terus saya itu butuh apa tadi yang terakhir, bagaimana caranya? Tidur, Ibu. Saya butuh tidur, gimana caranya? Belum tidur dan belum tidur. Jadi bukan solusi. Belum solusi gitu ya. Jadi kenapa dia lagi kok dia lemes gitu kan? Karena semalamnya dia nggak tidur gitu. Itu nomor 4 ya jadinya ya. Ini kita dapat contoh 1 nih ya nomor 4. Nah sekarang yang belum juga itu yang 3 poin inti belum ada satupun. Sekarang Ibu minta yang belum tampil pakai contoh struktur yang nomor 3. Ya.
Misalnya kenapa saya sekolah di Jatisari? Karena 1, 2, 3. Kenapa saya selalu semangat ke sekolah? Atau kenapa kita harus positive 5 gitu ya? Apa alasannya? Kenapa kita harus apa gitu ya? Siapa nih yang belum? Kenapa saya sangat pede? Imas. Ya. Pakai 3 poin ya, yang 3 poin inti ya. Oke, kalau aku mikir kalau yang enggak. Karena saya bisa bahasa Inggris. Kenapa saya pengen? Cuma 3 poin. Kenapa saya makan? Atau bisa juga itu 3 kalimat ajaib saya sehari-hari adalah, atau 3 afirmasi saya, bisa begitu ya. 3 quotes yang saya sukai, atau 3 alasan kenapa saya jadi harus 3 poin. Atau bisa juga ini, misalnya ada 3 jenis struktur komunikasi dalam public speaking. 1, 2, 3 itu bisa juga. Nanya. Ayo Imas. Makan, minum. Spontan aja, spontan. Nanya. Karena kita memikir aja. Persoalannya dulu apa? Misalnya kenapa saya harus apa gitu. Kenapa saya harus positive 5 misalnya. Atau kenapa saya harus belajar. Atau kenapa saya harus sekolah. Kenapa saya harus rajin. Kenapa saya harus sholat gitu kan banyak ya. Atau bisa juga 3 jenis langsung kita jawab aja. Misalnya 3 jenis struktur dalam komunikasi. Atau 3 sifat terbaik saya. Atau 3 kalimat ajaib. Itu banyak sekali. Ayo silakan. Tinggal pilih. Ya weh. Tadi sekolah. Coba kalimat ajaib Bu. Boleh. Ngebahasa Edatnya tapi nya. Kalau punya ibu benar. Ningali cerita. Goblok gua ada kepercayaan. Seriusaan. Tiga kalimat ajaib ya Bu. Ya. Bahasa Eta. Aku pasti bisa. Allah selalu ada. My best is number 1. Ya, itu ya. Terima kasih Imas. Belum siapa? Amira udah ya? Udah ibu semuanya. Bahri. Sudah semua ya? Oh. Jadi tadi ya, kita sudah dapat contoh dari 4 struktur kita dalam berkomunikasi. Jadi nanti kalau kita diminta tiba-tiba bicara, atau kita harus memberikan alasan gitu ya, atau kita dimintakan pendapat, itu kita sudah langsung tahu apa yang harus kita bicarakan. Tinggal pilih aja gitu ya, mau pakai cara yang mana. Yang penting dalam bicara itu ada strukturnya, jadi nggak asal. Kan ada tuh orang yang pokoknya dia nyerocos aja gitu ya, nggak ketahuan ini yang mana, ini dulu apa kemarin, dulu atau sekarang gitu kan ya, atau dia ngomongin yang mana gitu. Biasanya kalau orang nggak terstruktur ngomongnya, jadi dia tuh ngomongnya tuh kayak ngalor ngidul. Bicaraannya jadi nggak manfaat. Nanti tiba-tiba ngomongin orang, sesuatu yang nggak manfaat ya gitu. Nah sekarang kenapa kita harus bicara yang struktur? Kenapa kira-kira kita harus bicara yang struktur? Karena bicara yang struktur itu membantu untuk merapihkan pikiran kita juga. Jadi kita biasa berpikir secara sistematis, berpikir secara rapih. Kalau kita rapi bicaranya, ucapan kita juga rapi, itu otomatis
Ibu, Otomatis. izin ke belakang. Oh, izin ke belakang. Bukannya udah di belakang itu? Kalau kita sudah rapi pikirannya, kita akan rapi juga kehidupannya. Kenapa demikian? Nih, Ibu gambar. Ini ya. Anak-anak, perhatikan ya, berikut ini ya. Anak-anak tahu nggak otak manusia letaknya di mana? Di kepala ya. Ini belakang di dada. Di dalam sekolah. Nih ya. Ini ceritanya otak. Ceritanya otak manusia. Otak kita. Letaknya di mana? Di dalam kepala. Kepala kita letaknya di mana? Atas, bawah. Otak. Manusia bawah. Biasanya kalau yang di atas itu dia jadi pimpinan, jadi bos atau jadi bawahan? Jadi pimpinan. Jadi pimpinan atau jadi bosnya ya? Hidupnya. Oh, bos. Ya. Artinya kalau dia menjadi bosnya, anggota tubuh yang lain itu, kalau dia bicara nih, bosnya bicara, yang lain harus ikutin nggak? Ikutin. Jadi kalau dia memberikan instruksi atau perintah, seluruh anggota tubuh yang lain juga harus mengikuti dia. Makanya kenapa kita harus memperbaiki atau merapihkan isi otak kita supaya seluruh anggota tubuh kita juga ikut rapih dan kehidupan kita juga ikut rapih. Ya. Kenapa demikian? Karena otak manusia itu sifatnya netral. Netral itu artinya apa? Ini kan otak nih ya, dalam kepala manusia. Kepala manusia. Ambil jelek ya. Ini misalnya matanya. Ini mulutnya ya. Ini ada otaknya di sini. Otaknya manusia. Nah, ini mulut nih. Mulut ya. Otak itu dia bersifat netral. Maksudnya apa? Apa yang dia dengar itu yang dia jalankan. Bersifat netral. Apa yang didengar itu yang dikerjakan atau dilaksanakan. Dia dapat perintah dari mana? Dari mulut. Nih, dari mulut manusia nih, dari mulut kita didengar sama otak. Apapun yang keluar dari mulut kita itu dianggapnya sebagai suatu perintah yang harus dikerjakan. Nah, otak kita itu masalahnya anak-anak ya, dia nggak tahu apakah yang kita bicarakan itu untuk diri kita atau orang lain. Jadi misalnya kita gini ya, kita ngomongin orang nih, si Eta mah orangnya gitu ya, pokoknya ngomongnya tuh gibah aja, ngomongin yang jelek. Si Eta mah orangnya kan gitu, udah males lah, tukang nyolong lah, gak berguna, apa segala macem gitu ya. Nah, otak yang mendengar itu, dia mengira itu adalah perintah buat dia. Dia nggak tahu bahwa, saya mah ngomongin yang lain, saya ngomongin Nopi, saya ngomongin Arul, saya ngomongin ini gitu ya. Dia nggak mau tahu. Pokoknya yang didengar dari mulut kita, itulah yang akan dia kerjakan. Jadi kalau itu terus-terusan, semakin sering dia dengar, semakin itu kuat dianggap sebagai perintah. Gitu. Ya, dan dia nggak tahu bahwa itu ucapan kita untuk orang lain atau untuk siapa.
Jadi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik, menyemangati hidup kita harus mengontrol atau mengendalikan ucapan-ucapan kita. Makanya kita nanti ada afirmasi ya. Nanti kita akan belajar afirmasi tuh kayak yang kemarin. Karena ini sebetulnya bukan Ibu persiapannya buat besok ya, hari Selasa. Sekarang udah ada persiapan sebetulnya gitu mendadak, tapi ini bisa Ibu spill dikit-dikit lah. Bukan dikit juga, udah banyak ya. Udah sejam juga gitu. Ya, ini digunakan untuk membantu memberi informasi kepada otak kita tentang hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya nanti juga yang keluar dari lisan kita adalah yang positif dan yang diinstruksikan kepada seluruh tubuh juga hal-hal yang baik supaya jadi semangat lagi. Ya. Kalau kita mikirnya, saya mah apalah, udah nggak bisa, aduh lagi kayak gini, udah males banget lah, saya mau belajar, mau apa gitu. Nah itu otaknya semakin memperkuat gitu, oh iya saya harus jadi males, saya memang orangnya nggak berguna, saya memang orangnya kayak gini lah, nggak ada harapan gitu ya. Akan seperti itu gitu, makanya kita harus merubah kata-kata kita, karena itu yang didengar oleh otak. Gimana kalau orang lain yang bicara kepada kita? Punya pengaruh juga, karena itu kan didengar juga sama otak ya. Makanya kita harus hati-hati untuk mendengarkan ya omongan orang lain gitu. Kalau yang negatif, misalnya ngatain atau apa buru-buru kita itu bukan saya gitu ya. Atau kita istighfar banyak-banyak. Ya kalau udah terlanjur ngomong atau diomongin orang kita istighfar aja. Supaya apa? Supaya si otak tahu oh itu omongannya bukan buat saya gitu. Buat saya kan nanti jadinya kalau perkataannya buruk, jadi ikut buruk juga. Kalau baik ya nggak apa-apa, alhamdulillah diikutin. Ya itu memang saya gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati mendengarkan apa yang ada di sekitar kita ya. Kalau lagu-lagu pilih lagu-lagunya yang semangat ya, jangan yang yang galau-galau nanti tambah galau ya kan? Malah galau, nanti jadi depresi. Fahri. Nggak boleh ya. Siapa tadi yang galau? Fahri. Iya, jangan keterusan ya. Sedih itu wajar, boleh sakit hati mungkin ya, tapi nggak boleh kelamaan. Nggak boleh lama ya, karena kalau kelamaan nanti bisa mempengaruhi kepribadian. Kita yang dulunya riang, gembira gitu kan ya, tapi karena galau terus gitu ya, lama-lama akhirnya kita jadi kepribadian yang galau. Kepribadian yang sensitif, yang cepat putus asa, yang apa-apa tuh udahlah, nggak usah lah, males saya mah begini aja orangnya, abdi ge kieu-kieu wae dah gitu. Nggak boleh ya seperti itu ya. Nanti hidupnya juga takdirnya akan seperti itu juga gitu, nggak akan berubah. Makanya sekarang yang Ibu ajarkan adalah bagaimana kita cara bicara ya, memberikan afirmasi itu kepentingannya sebetulnya untuk diri kita sendiri dulu. Ya, kalau manfaat itu pasti orang lain akan merasakan manfaatnya juga dengan sendirinya. Kita mengatur cara bicara kita supaya apa? Supaya hidup kita juga lebih teratur. Pikiran kita menjadi lebih rapi juga, teratur juga. Jadi bukan cuma sekedar saya melatih bicara supaya bisa nanti jadi tampil, jadi jadi pembicara atau jadi ini, jadi itu gitu. Tidak selalu ya, karena yang terpenting itu adalah kita belajar mengatur pembicaraan kita, ucapan kita agar pikiran kita juga lebih teratur dan perilaku kita akan menjadi kepribadian yang lebih rapih dan teratur juga. Sehingga bisa merubah takdir kita ke depannya, menjadi takdir yang lebih baik. Kalau kita memperbaiki diri, takdirnya juga akan lebih baik lagi. Akan diperbaiki juga takdirnya. Anak-anak ingin nggak punya hidup yang lebih baik? Dari yang sekarang atau yang dari orang tua yang kita, yang di keluarga kita hari ini. Ingin nggak? Ingin. Ingin jadi lebih baik nggak dari orang tua kita? Ingin lebih berhasil. Lebih dari lebih, Bu. Ingin lebih berhasil? Ya. Ingin lebih menjadi kebanggaan?
Iya. Ingin mengangkat derajat keluarga? Ingin. Ingin menjadi contoh dan teladan? Ingin. Ingin menjadi orang yang bisa didengarkan oleh yang lain? Ingin. Nah, itu dimulai dari mana anak-anakku? Dimulainya dari omongan kita dulu ya. Kita berdoa pakai apa? Pakai mulut ya. Berdoa itu kan gak ada yang pakai tangan, cuman kita gini-gini aja. Emangnya tahu gitu kan? Ngasih kode gitu. Ini kita berdoa pakai tangan. Pasti pakai lisan kita kan gitu. Nah, kalau kitanya nggak biasa bicara yang baik, gimana kita bisa berdoa yang baik sama Allah? Yang ada kita cuma ngeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa Abdi ya kayak gini banget ya Allah? Kenapa saya nggak bisa begini ya Allah? Saya sakit hati, saya pengen dapet cewek aja nggak bisa ya Allah. Saya tuh, aduh coba kasih duit saya, kenapa sih ya Allah? Kan Allah katanya kaya gitu ya. Kan kita cuma bisa ngeluh terus gitu kan. Padahal kan ada maksud Allah yang terbaik untuk diri kita. Cuman kita melihatnya yang jeleknya aja. Kenapa kita melihat yang jelek aja? Karena kita nggak terbiasa untuk bicara hal-hal yang baik. Bicaranya hal yang buruk terus. Bicaranya keluh kesah, terus menyalahkan orang lain, ya, termasuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib, menyalahkan orang tua kita, ya. Terus juga putus asa. Nah, itu 3 hal itu yang harus kita ubah ya. Apa tadi yang kita ubah? Yang kita ubah itu adalah Perilaku. ya, ucapan yang nih, keluh kesah. Ini ucapan yang forbidden, yang dilarang. Keluh kesah, menyalahkan Orang lain. Ya, orang tua saya mah coba bapak saya kades, atau coba bapak saya teh presiden, atau coba bapak saya banyak duit, pasti saya bisa dapet cewek gitu kan ya. Padahal biasanya cewek yang suka sama cowok yang kaya itu adalah cewek mah. Nah kan buat apa gitu ya kita punya cewek seperti itu. Sangat lain aja. Terus apa lagi yang nggak boleh? Keluh kesah, menyalahkan orang lain, satu lagi apa? Putus cinta. Putus asa nih. Saya mah kayak gitu orangnya, emang udah kayak gitu mah nggak akan bisa berubah lah. Saya mah bodoh lah orangnya, dan saya mah gini-gini aja pasti nanti bakal hidupnya juga akan kayak yang lain lah gitu ya. Sekolah juga percuma, nah itu nggak boleh ya. Putus asa. Ini nggak boleh ini ya. Sekarang kalau gitu kita harus mengubah bicara, ucapan, penempatan positif. ucapan yang positif. Apa aja? Pertama, depresi. apresiasi. Apresiasi ya. Kedua, afirmasi. berdoa ya. Apalagi apa? Motivasi. Motivasi ya. Apalagi? Persuasi. Persuasi ini artinya membujuk ya. Apalagi? Aliansi. Percaya diri. Ucapan percaya diri seperti apa misalnya?
Tentang jangan jangan lupa Sarah. Bedanya sama motivasi apa? Saya pasti bisa. Itu apa? Motivasi atau apa? Buka. Jadi kalau percaya diri itu lebih kepada perilaku atau kepribadian. Dia orangnya percaya diri loh gitu. Dia orangnya nggak percaya diri. Dia orangnya rendah diri. Dia orangnya rendah hati. Dia orangnya percaya diri. Itu lebih ke perilaku atau kepribadian. Ya. Nah, kalau ucapan itu ya kata-kata yang kita keluarkan. Gitu ya. Jadi orang yang percaya diri itu contohnya gimana sih? Dia adalah yang mampu memotivasi orang lain. Dia yang bisa mengapresiasi orang lain. Dia itu yang bisa melakukan afirmasi dalam kehidupannya. Dia bisa mempersuasi atau mempengaruhi orang lain. Gitu. Ya. Ya. Sekarang contoh-contohnya seperti apa? Sampai jam berapa sih? Sampai 11.15 ya? Lagi berpikir. Berpikir. Yang bantal. Apresiasi itu contohnya seperti apa? Mulai. Itu suara motor dari mana? Dari Jatisari? Jatisari, Bu. Jatisari ya. Emang di pinggir jalan ya? Iya. Apresiasi itu atau ini ya, memuji. Memuji. Misalnya gimana kalau memuji orang? Kamu cantik deh, kamu pinter deh, ih kamu hebat sekali gitu. Tadi Ibu sudah mengapresiasi belum? Belum. Ada yang bilang belum, ada yang udah. Contoh apresiasi Ibu tadi gimana misalnya? Harus berdiri. Apresiasi itu misalnya, wah kamu hebat ya, wah nah itu sudah benar gitu. Misalnya harus berani gitu. So, terima kasih ya sudah menjadi contoh buat teman-temannya. Terima kasih sudah berani maju ke depan. Itu apresiasi. Ya. Hari ini siapa yang sudah mengapresiasi temannya? Fahri. Ya. Dia memuji Abi tadi. Kalau afirmasi seperti apa? Doa. Nah, doa. Contohnya gimana? Semoga kamu sukses. Nah, semoga sukses. Atau bisa juga buat diri kita sendiri ya. Afirmasi itu lebih sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi saya adalah pelajar yang gigih dan berjuang untuk mencapai cita-cita saya. Saya adalah orang yang tidak kenal putus asa. Atau biarpun banyak halangan, banyak orang-orang yang menghambat saya untuk belajar, saya akan tetap berjuang untuk menjadi yang terbaik. Gitu ya. Walaupun banyak ujiannya gitu, walaupun banyak yang meragukan saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Itu afirmasi. Ya. Itu afirmasi seperti itu. Sekarang motivasi. Kalau motivasi itu sebetulnya sama dengan afirmasi ya, gitu. Kamu bukan orang yang lemah, kamu hanya belum tahu saja mana yang terbaik untuk dirimu, gitu ya. Atau misalnya itu bukan kamunya yang buruk gitu ya. Kalau diputusin pacar tuh bukan karena kamu yang buruk, tapi emang perempuannya aja yang nggak pas buat kamu gitu. Itu bukan perempuan yang terbaik untukmu misalnya. Atau misalnya menjadi galau itu hal biasa kalau kita belum tahu bagaimana cara menanganinya.
Atau kita menjadi galau itu karena belum tahu apa maknanya untuk diri kita gitu ya. Kita kan jadi galau, aduh ini benar nggak sih seperti ini, atau apa namanya, kenapa ya saya harus menjadi seperti ini, nggak kayak orang lain tuh, orang lain enak-enak aja hidupnya, kenapa harus saya begini? Ya karena kita belum tahu sebetulnya apa maksud dari kejadian yang menimpa diri kita. Ya, kalau anak-anakku tahu, para pemimpin-pemimpin besar yang kita kenal namanya saat ini, ya entah dia penemu atau tokoh atau presiden, itu hidupnya, masa kecilnya, masa remajanya nggak ada yang enak anakku. Entahlah mereka itu ada yang mengalami rasis ya, rasis tahu ya, kalau dulu kan ada yang apa namanya, kulit hitam gitu ya, itu kan mereka aduh betul-betul diperlakukan lebih rendah. Mungkin seperti hewan gitu ya, jadi mereka apa namanya, nggak boleh dapat jatah air, mereka harus ngambil ke sungai, nggak boleh dapat jatah listrik, nggak boleh ikut sekolah, bahkan kamar mandi pun nggak boleh bareng gitu ya. Atau misalnya kalau di rumah makan atau restoran itu mereka nggak boleh jadi satu gitu. Sementara kita aja ini, kita nih kalau misalnya di sini di kota ya, misalnya ada yang punya ART gitu, asisten rumah tangga, kan kalau makan ya di rumah makan misalnya bareng aja satu meja kan ya, nggak mesti di ruangan lain yang di belakang di dapur. Nah zaman dulu tuh ada yang rasis seperti itu. Atau ada yang sejak kecilnya tuh yang nggak tahu orang tuanya siapa, ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya wafat, ibunya nikah lagi sama orang lain, dia hidup dari kecil nggak kenal dengan siapa orang tuanya gitu ya. Ada yang 8 bersaudara semuanya pada wafat tuh, 7 orang gitu ya, hanya dia yang hidup. Banyak kisah seperti itu, Ibu punya banyak buku-buku tentang itu ya, tentang apa biografinya itu dalam bentuk komik. Nanti Ibu bawain deh insya Allah contohnya, beberapa lah Ibu sumbang ya, kayak Jadi Sari dan Marga Mulia buat dibaca gitu. Apa namanya, jadi mereka itu nggak ada kehidupannya yang seneng gitu istilahnya gitu. Ada yang hidup terpencil di mana gitu ya, nggak pernah ke kota, nggak pernah lihat kendaraan, tapi mereka bisa jadi presiden, mereka bisa jadi penemu, bisa jadi apa gitu. Kalau mereka dulunya orang yang putus asa, mungkin mereka akan mikirnya udahlah saya mah udah kayak gini aja hidup di kampung, udah kawin, udah selesai lah, udah hidup saya nggak usah jadi apa-apa. Kalau mereka putus asa, tapi mereka tidak putus asa, mereka memotivasi dirinya gitu ya untuk menjadi seorang yang berbeda. Itu motivasi. Sekarang persuasi. Kalau persuasi itu membujuk dalam rangka mempengaruhi yang lain. Ya. Mungkin nanti kalau di literasi ada nih jenis-jenis seperti ini, jenis-jenis apa? Jenis-jenis kalimat ya, kalimat apresiasi itu seperti apa, persuasi itu bagaimana, atau sudah ada yang tahu persuasi itu apa, contohnya bagaimana? Nih, jangan nangis-nangis, nanti Om kasih permen. Ya, itu udah bisa. Siapa tadi yang jawab? Sarul. Itu udah benar seperti itu ya. Udah nggak usah sedih gitu ya. Nanti apa uangnya hilang diganti. Kalau misalnya kalau kamu mau sekolah, nanti kamu ini loh bisa kenalan sama teman-teman baru gitu ya. Atau kalau kamu nanti sekolah, kamu dikasih uang jajan loh, gitu misalnya ya. Atau kalau kamu nanti sekolah, kamu bisa dapat HP, boleh pegang HP misalnya. Itu kan dibujuk ya, dibujuk supaya dia mau melakukan sesuatu, tapi tujuannya harus yang positif, ya, bukan sesuatu yang negatif. Nah sekarang ada satu lagi kalimat positif ya. Kalimat positif itu cirinya
Menggunakan kata sifat positif, anak-anak tahu kata sifat itu apa saja contohnya? Kata sifat. Cantik. Apa? Cantik. Baik. Baik, terus ramah. Ceria, ceria. Terus yang kedua, mengurangi atau meminimalisir. Meminimalisir. Penggunaan kata jangan, tidak, atau enggak. Contoh begini, contoh kita mau ngomong ke teman kita, jangan sombong. Kita ubah jadi kalimat positifnya jadi gimana? Jangan tolong. Coba Kika mana? Kika, kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif ya. Misalnya kita mau nasihatin teman kita, karena dia orang yang sombong. Kita nggak boleh menggunakan kata jangan sombong, karena ada kata jangannya kan. Ini kan kita kata jangan, tidak, nggak boleh pakai ini gitu, 3 ini. Kita nggak boleh pakai kata jangan sombong, kita ganti jadi apa? Ini udah ya. Kamu kenapa gitu? Misalnya jangan sombong. Kita ubah jadi apa kalau ini? Kita nggak boleh pakai kata jangan dan harus positif. Ini diganti jadi yang positif, kata sifat yang positif, dan tidak menggunakan kata jangan. Jadi apa? Kenapa kamu? Kamu kok kesam sekali? Malu. Nggak boleh pakai kata jangan. Tidak sombong. Nggak boleh pakai kata tidak. Jangan sombong. Kan nggak boleh pakai kata, nih, nggak boleh pakai kata jangan, tidak, atau enggak. Menjadi yang lebih baik. Nah, jadi rendah hati. Atau jadi lebih baik. Jadi dibanding itu lebih baik. Atau tetap ramah. Sekarang yang kedua. Jangan malas. Jadi apa? Rajin. Kamu harus rajin. Harus rajin. Pintar. Harus rajin. Atau apa? Semangat ya. Semangat atau tetap semangat. Apalagi? Aduh, kalian keren sekali ini. Sudah bisa semua. Langsung ngerti ya yang Ibu maksud ya. Apalagi nak? Ibu screenshot dulu ya. Terus. Gunung Kiris. Bakarin. Salah. Kebakarin. Satu lagi ya. Ini udah jam 11.15. 3. Nih. Ya. Kan kalimat ini negatif, ini gak boleh galau. Ininya apa? Kalimat positifnya apa? Gak boleh galau. Nanti kamu sukses. Ini apa? Gak boleh. Ceria.
Gak boleh galau apa? Ceria. Harus ceria. Diharuskan. Harus ceria ya. Siapa lagi? Harus semangat. Harus semangat. Apa lagi? Tapi terluka ya. Harus Ada yang pecah tapi bukan kaca. Tapi HP jangan lari. Jangan lari. Jadinya apa? Bubar lari, terbang tinggi. Nanti jatuh. Jangan lari dari kenyataan. Jangan lari. Kalimat positifnya apa? Ayo ya. Jangan lari dari. Ini bukan menyambung kalimat, Nak. Bukan menyambung. Tapi mengganti. Mengganti ke kalimat positif. Hah? Iya, harus berjalan. Apa tadi? Yang bilang pelan tadi siapa? Jalan pelan. Ya, harus jalan pelan, jangan kata Audrey. Jalan saja. Atau Jalan. pelan-pelan. Ya, tidak begitu. Di Jepang. Ayah, apa dia lagi? Enggak kira ayah berdua. Udah paham ya? Sampai di sini ya, kalimat negatif sama kalimat positif. Jadi nanti kalau kalian membuat afirmasi atau mengapresiasi, itu harusnya pakai kalimat positif. Jadi misalnya kalian mau atau memotivasi ya. Itu nggak boleh pakai kata misalnya, kamu nggak boleh putus asa, kamu nggak boleh galau terus gitu ya. Tapi kita ganti. Kamu harus tetap semangat ya, kamu tetap semangat ya, ceria, happy gitu. Oke? Oke. Paham ya sampai di sini ya? Nggak ada pertanyaan? Oke, ini Pak Soninya udah masuk belum, Kak Lia? Kita tanya Kak Lia dulu ya. Kak Lia, tes Kak Lia. Dirante loh, bu biasa nama personil. Istirahat dong, bu asli rumah, tinggal itu seberapa orang gitu, Alhamdulillah itu udah ada Pak Soni masuk ya, yang akan mengajar pelajaran fisika, diteruskan dengan pelajaran fisika. Alhamdulillah, selamat belajar anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya yang sangat kooperatif pada hari ini. Doakan yang terbaik bagi kalian semua. Silakan duduk yang baik ya. Itu siapa yang di depan? Ibu juga mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata. Kita bertemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.